Silakan duduk, shalom, selamat pagi. Karena secara khusus, ya, hari ini hari yang spesial. Saya nggak pernah pakai, ya, warna merah dalam khotbah, nggak pernah, ya, nggak pernah. Ini pertama kali saya pas waktu saya di ini janjian, ya biasa. Bu Christine yang ngejar saya, ya. Saya itu nggak tahu kalau jadwal ini itu jadwal untuk yang saya biasanya karena jadi tradisi keluarga, saya ini biasanya mengususkan hari yang saya sebut dengan tahun baru Imlek ini, itu saya upayakan untuk bisa pada waktu itu saya tidak mengerjakan hal-hal yang khusus, ya, supaya saya bisa punya kesempatan karena itu setahun sekali ketemu, ya, bukan cuma keluarga, karena kalau keluarga yang saudara-saudara itu biasanya sudah kemarin malam, tapi yang lebih luas keluarga besar, ya. Tapi sudah terlanjur, Tuhan menghendaki saya untuk hari ini ada di sini. Jadi saya juga sampaikan kepada saudara yang merayakan, yang saudara masih dalam lingkungan keluarga yang katanya orang banyak totok misalkan, yang bahkan bisa bahasa Mandarin. Enggak, oh masih ya, oke. Tapi bajunya kok enggak merah? Karena saya sedikit juga mau meluruskan, saya bahkan pernah diwawancarai khusus oleh Radio SS untuk menjelaskan tentang Imlek ini. Ya, Imlek itu kalau dari bahasa aslinya itu Inli. Ya, karena perhitungan tahun yang normal, Masehi itu Yangli. Yang itu matahari, Yin itu ya, dipakai istilahkan itu bulan. Jadi sistemnya itu pakai bulan. Saya nggak bisa ceritakan panjang, ya, karena banyak. Tapi saya mau meluruskan paling tidak sedikit supaya orang itu nggak meleset. Karena kalau saya menggunakan dasar firman Tuhan, Kong Sifak Jai itu bukan istilah untuk ucapan selamat tahun baru. Ya, itu hanya karena kepraktisan saja supaya nggak panjang-panjang. Sebetulnya yang benar itu kongsi Sinien, karena kita masuk tahun yang baru. Ya. Terus, dan sejarahnya kenapa gini, karena ini dipercaya ini adalah awal dari musim semi. Mereka hebat sekali. Ya. Misalnya contohnya kalau saudara tahu sekian hari belasan ya, tapi akhir tahun lalu pokoknya, itu ada sembahyang ronde misalkan versi mereka. Itu kenapa kok gitu? Karena ronde itu tanda bahwa gak lama lagi, sekitar setengah bulan kemudian, itu sudah masuk ke musim semi, ya ini. Ya, sudah melewati dinginnya musim dingin. Makanya pakai ronde bunder dan dikasih jahe, kan gitu. Ya, itu tradisi-tradisi yang seharusnya bukan sekedar celebration, tapi kita paham. Karena, nah,
Saya tidak membahas mana, yang saya pastikan adalah karena saya ngerti, ya, saya dari keluarga yang ekstrim sekali, karena mereka menganggap Kristen itu dari Barat. Jadi nggak cocok, sehingga waktu saya pertama kali dalam keluarga besar saya adalah yang Kristen. Itu mereka, terutama orang tua saya, Papa itu sangat anti Kristen. Jadi saya itu bukan dari keluarga Kristen, saya itu belajar Kristen. Ya, tapi seringkali yang belajar itu bisa lebih banyak paham kalau enggak hati-hati firman Tuhan mengatakan yang apa itu? Terkemudian jadi terdahulu malah. Yang terdahulu jadi kemudian. Iya. Ya. Nah, saya bersyukur ya. Memang saya enggak tahu sudah berapa tahun Bu Siani kalau saya enggak hadir di sini. Semoga jemaat-jemaat masih ingat saya ya. Ya. Ya kalau saya menyampaikan firman Tuhan saya lebih banyak nanti versi cerita dan sebagainya karena latar belakang sehari-hari juga sebagai dosen di kampus ya. Termasuk nanti juga kadang-kadang saya juga berinteraksi ya. Style saya memang yang penting saudara ya, bukan caranya, tapi yang penting hasilnya. Hasilnya adalah kita datang dengan nanti pulang gak sama. Karena ada firman Tuhan yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita, yang menghibur kita. Untuk supaya kita bawa paling tidak 1 minggu ya, yang akan datang. Tapi percayalah ya, firman Tuhan itu betul-betul luar biasa. Saya yang belajar itu ya, akhirnya firman Tuhan ya dan amin. 1 orang bertobat, seisi keluarganya selamat. 1 demi 1, termasuk akhirnya papa saya yang saya sudah pernah ceritakan, yang anti itu tadi, toh juga ya, pada titik tertentu. Kenapa kok demikian? Karena manusia pasti takut mati kalau enggak dalam Tuhan. Pasti takut. Nah waktu itu saya ngomong pada papa saya. Dan setelah itu berubah total. Ya, meskipun cuma merasakan beberapa bulan. Ya, balik lagi. Saya cerita supaya lebih lengkap ya, menyelesaikan pengantar saya tentang ini Imlek ini ya. Yang benar itu adalah Sinyen Kwailo. Terus berikutnya lagi yang lebih penting untuk diucapkan pertama itu adalah Sendi Tien Gang. Ya. Badan sehat dulu. Ya, baru Tienfu Tienso. Ada ya, ada berkat, ada rezeki, ada umur yang panjang. Percuma umur panjang ya, tapi gak sehat, gak iso ngerasakno, gak bisa menikmati. Ya, terus ya, ini saya ulang lagi ya. Kung Si Singen, Sendi Tien Gang, baru Tienfu Tienso. Terus ya, Wan Serui. Ya, semua hal, kerjaan, masalah, semuanya lewat. Lalu Nien Yen Yui. Ya. Tahun demi tahun itu terus ditambahi terus. Nah, itu baru lengkap. Tapi ya sudahlah, kenapa kok demikian ya? Karena saya adalah orang yang bisa baca dan nulis. Tidak ada sudah ya. Lumayan, saya masih bisa baca dan nulis. Jadi kalau saya di sono pasti tidak akan kesasar karena saya masih bisa baca. Walaupun jujur aja saya ini belajar dengan betul di waktu yang salah. Kenapa? Karena generasi saya adalah generasi Orde Baru. Yang pada waktu itu dilarang. Jadi apa yang saya pelajari di masa kecil itu, pas saya belajar top-topnya dilarang. Berhenti sudah. Ya, berhenti dan sekarang itu kalau saya ditanya, saya cuma tinggal 30% dari apa yang saya pelajari. Tapi masih lumayan. Ya. Oke. Karena ini masih di suasana tahun baru, ya, bukan cuma tahun baru yang Imlek yang baru aja hari ini kita melangkah. Ya. Nah kalau saudara
bicara tentang tahun apa, ingat ya, soal tahunnya terutama sebagai saya latar belakang ya, seorang Chinese, saya ngerti. Saya juga harus tahu karena itu dari ya, tradisi, menurut saya kecerdasan. Menurut saya sampai dilambangkan 12 binatang. Cuma yang nggak boleh itu adalah tahun ini nanti katanya suhu ini, katanya suhu ini. Itu pasti bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan setiap hari adalah setiap hari yang apa? Baik. Pasti sudah. Jadi meskipun kadang-kadang Tuhan izinkan juga sesuatu yang tidak seperti yang kita mau. Tapi kalau Tuhan itu izinkan terjadi, pasti mendatangkan apa? Kebaikan. Pasti itu. Ya. Saya kasih contoh. Lupa saya, tahun lalu atau tahun sebelumnya lagi. Tahun 2021. Saya mengalami sesuatu yang tidak pernah terbayangkan dalam hidup saya. Terus pokoknya gak enak betul. Ya. Itu kalau bicara tentang saya harus akhirnya berurusan dengan hal-hal yang akhirnya kerugian itu kerugian yang gak kecil. Saya harus kerja sekian bulan untuk angka segitu. Ya. Nah, contoh sederhana. Nah, saudara lihat ini. Tapi waktu ya, setelah lewat, ya, akibat peristiwa itu ada satu orang yang awalnya saya cuma minta tolong. Tapi orang itu sekarang akhirnya menjadi orang yang melayani habis-habisan di gereja. Ya, habis-habisan di gereja bahkan masuk dalam pejabatan di gereja. Terus saya itu ngomong sama orang itu, karena orang ini tahu persis berapa besar kerugian saya. Ya. Waktu saya ngomong gini, kalau dihitung-hitung ya, kalau saya melihat kejadian itu, sampai saya harus sekian banyak. Tapi membuat dirimu sekarang ada di sebelahku dalam pelayanan. Ya, itu murah soro. Murah soro. Waktu saya ngomong gitu murah soro, itu orang itu nangis langsung. Iya Pak. Orang lihat, orang ngolok-ngolok Pak Ponco, kenapa kok Pak Ponco harus ngalami ya, kejadian yang begitu enggak enak. Ini mestinya Bu Christine juga dengar, mana Bu Christine? Belum, waduh. Nanti cerita, ngalami gak enak. Tapi dibandingkan dengan rencana Tuhan yang luar biasa. Untuk jiwa-jiwa yang kemudian Tuhan itu akhirnya pakai. Itu bukan rugi, itu keuntungan. Ya. Tuhan Yesus waktu ada satu orang yang kerasukan. Ya. Itu kalau dihitung bisnis itu, ya, yang ngerasuki akhirnya dipindahkan kemana? Ada ceritanya? Ke babi itu. Oh itu kalau kena orang Papua, itu hitungannya ribet itu. Ya, itu bicara tentang nilai yang mungkin miliaran. Tapi untuk satu jiwa. Jadi saya ngomong, aduh untuk kamu yang sekarang ada di jejerku, kamu itu, ya, pengorbananku itu murah soro. Walaupun saya juga tidak perlu harus begitu, karena saya waktu mengalami itu saya diginikan, Pak Ponco ada apa dengan Tuhan? Salah apa dengan Tuhan? Dan seterusnya. Seolah-olah saya yang salah harus ngalami begitu. Enggak. Ada sesuatu yang enggak enak terjadi, itu bukan karena kesalahan selalu. Tapi yang pasti, kalau engkau salah ya sadaro. Seringkali kita enggak sadar kalau kita ini salah. Nah, saya enggak ikut untuk ngatur lagu, tapi ya, waktu tadi
lagu sebelum firman itu, ya, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kita, persis sama. Ya, saya tadinya saya nggak tahu ini kalau dari segi waktu saya jadinya nambah sedikit ini nanti, nggak keberatan ya, nggak apa-apa ya. Karena saya ini nyiapin bahkan dalam bentuk PPT dan termasuk nanti ada klipnya. Ya, mungkin klip ini nggak akan keluar kalau nggak saya yang tampilkan. Tapi klip ini sudah dalam bentuk diedit khusus dan sebagainya. Dan saya minta tolong ya orang yang jago multimedia untuk mengedit semuanya ini. Ya. Nah, mohon maaf, ya, meskipun yang saya nanti sampaikan itu ini sebagai pengantar dulu untuk supaya semuanya menyadari. Tapi saya mohon maaf untuk yang ibu-ibu karena ini ceritanya ya berhubungan dengan bapak-bapak. Saya menggunakan contoh ya, pertandingan bola. Ya, bapak-bapak pasti merasakan. Saya mau pastikan aja. Yang hobi nonton bola, angkat tangan. Oh, enggak banyak juga. Ya enggak apa-apa sih, saya juga ingin. Karena saya juga ya, hobi nonton. Kalau mainnya, olahraganya saya beda. Nah, saya nanti tampilkan, ya silakan ditampilkan, slide-nya dulu. Slide-nya dulu. Nah, memang karena siang jadi enggak terlalu jelas tapi enggak apa-apa lah. Ya. Ada yang bisa nebak kalau ada You Never Walk Alone itu kesebelasan mana? Itu sampai ada, itu kalau saudara tahu itu sebuah klub, yang klub itu begitu, nanti saya juga tidak mungkin terlalu detail, karena saya sudah gantikan dengan pengantar cerita Imlek ini. Ya. Tapi ini adalah sebuah klub, yang klub itu begitu luar biasa karena ada lagu ya, kebanggaannya. Dan itu selalu pasti akan dinyanyikan sebelum pertandingan. Bahkan di dalam pertandingan itu supporter bisa menyanyikan itu. Dan terbukti begitu banyak ya, dampaknya yang luar biasa. Itu. Ada yang bisa nebak? Nah ini sambil ini. Tidak ada ya? Iya, betul. Ya berarti ngerti bola beneran dia. Ya meskipun saya belum tentu fans. Nah, saya melihat belum tentu fansnya. Lebih banyak fansnya setan di sini. Termasuk di dunia. Ada kesebelasan yang menyatakan dirinya itu setan. Tapi disenangi banyak orang. Dan terbukti hari ini pun juga makanan-makanan yang berlabel setan itu juga banyak dicari orang. Dan saudara saya beritahu, saya tidak pernah makan yang diberi label setan. Enggak. Saya tidak akan memajukan bisnis yang jualan setan. Ya. Mohon maaf, ya. Untuk makanan enak masih banyak yang lain, tidak harus di situ. Kenapa kau harus ke sana? Pakai dibanggakan lagi. Mari kita dalam hal kecil-kecil itu kita punya satu prinsip kebenaran yang betul-betul. Sebenarnya saya bisa beri contoh banyak kecil-kecil yang orang itu anggap itu enggak apa-apa. No. Ya. Kalau kita ya, lihat ya, hari ini ya, saya ulangi lagi ya, bisnis yang berurusan dengan hal yang miring-miring itu jauh lebih menghasilkan. Biasanya begitu. Ya, cuma saya ngomong, justru kita berbeda karena apa? Kita nggak usah yang begitu-begitu. Ya. Kalau saudara tahu misalnya bisnis narkoba, menguntungkan nggak? Ya, pelacuran, menguntungkan nggak? Itu bisnis-bisnis yang. Ya. Tapi balik lagi, ya, banyak orang nggak sadar. Oke.
yang nyarikan background yang ini pun juga, ya, bukan saya sendiri, anak saya. Ya, Pak ada ini background ini apik Pak, dan seterusnya. Kenapa kok gitu? Karena kalau saudara tahu, ya orang yang tua pasti tahu, ada kelompok ya band yang legendaris namanya Beatles, itu juga asalnya dari Liverpool. Dan Beatles itu pernah bikin waktu dia jalan, ya anggotanya itulah ini terus dibikin model gitu, ya menunjukkan bahwa dari kota itu, kota pelabuhan itu, ya banyak hal-hal yang legendaris. Ya. Oke, saya tampilkan, ya nanti ayatnya kita baca, cuma saya tampilkan agak remang-remang. Saya tidak bisa cerita lebih banyak. Ya. Ini adalah peristiwa yang disebut dengan the greatest comeback. Ya, story tentang atau sejarah tentang bahwa kesebelasan yang sebetulnya hampir tidak mungkin, ya, itu bisa membalik. Comeback itu kan bisa dibalik. Ya, sejarah mencatat itu yang paling baru. Saya tulis yang kelihatan di atas itu tahun 2019. Waktu di Liga Champions, Liga Eropa, itu dengan Barcelona, waktu leg pertama, itu Liverpool sudah kalah 0-3. Tapi pada waktu pertandingan berikutnya di kandangnya Liverpool, leg kedua, supporter dan sebagainya menyanyikan lagu You Never Walk Alone. Ya, itu bisa dibalik Barcelona kalah 0-4. Ya, sehingga pada tahun itu Liverpool yang juara Eropa. Mohon maaf untuk penggemarnya Barcelona. Ya, terus pada tahun 2016 itu di semifinal dengan Dortmund, quarter final dengan Dortmund. Ya, awalnya kalah, ya, pertama kalah, ya, pertama draw. Pertandingan pertama draw, tapi pertandingan yang kedua, dia sudah ketinggalan 1-3 pada waktu babak kedua. Babak kedua dibalik, 4-3 menang. Saya ngomong singkat aja. Tapi yang paling dahsyat itu tahun 2005. Kebetulan saya juga nonton langsung. Ya. Itu 2005 itu dengan AC Milan di final. Saya singkat aja. Babak pertama ketinggalan 0-3. Mana ada kesebelasan yang sudah ketinggalan 0-3. Itu akhirnya bisa ya membalik. Di babak kedua jadi 3-3, akhirnya adu penalti dan menang. Juara Eropa di final. Waktu itu waktu babak pertama nonton itu waktu 0-3 itu saya sedihnya sudah mau tidur. Terus saya dalam hati gini, mosok sih kalah ditinggal. Tak barengi ya kalah. Ya. Terus saya melihat, kenapa kok saya harus mau tidur? Karena pertandingannya itu mulai jam 2. Ya, jam 7 saya harus ngajar. Ya. Nah itu pertandingan akhirnya berakhir adu penalti, selesai itu jam 5 lebih. Nggak tidur, langsung ngajar. Tapi waktu suasana kemenangan itu membuat saya 1 hari nggak tidur tuh nggak kerosok. Saya ngomong cerita ini cuma duniawi. Di dunia saja pada waktu ada ya, kekuatan ya, yang nanti kita lihat lagunya itu ya, You Never Walk Alone itu seperti apa. Itu orang punya spirit semangat luar biasa. Ya, mari kita lihat klipnya. Storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark.
At the end of the stone, there's a golden sky and the sweet silver song of a bird. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams be tossed and blown. Walk on with hope in your heart, and you'll never alone. You'll never alone. Walk on with hope in your Saudara lihat, manusia saja, waktu mereka nyanyi bersama, ibarat main itu tidak 11 orang lagi, tapi 12 orang. Karena ada supporter yang mendukung. Nah, sekarang kita itu dapat dari Tuhan semesta alam yang mengatakan, kamu tidak jalan sendirian, aku menyertai. Aku memimpin engkau. Mosok kita masih takut? Kenapa kok saya ngomong gini? Karena banyak orang yang hari ini entah sok pinter dan sebagainya, itu mengatakan bahwa akan ada resesi dan seterusnya. Saya mengatakan ya. Ya di dunia. Di negara-negara tertentu. Ini kalau seminar saya bisa tunjukkan datanya. Tapi untuk Indonesia itu tidak resesi. Indonesia itu cuma mengalami pertumbuhan yang melambat. Indonesia. Bisa saudara cek, ya, suku bunga, inflasi dan seterusnya. Memang inflasi kita untuk tahun lalu itu agak tinggi gara-gara BBM. Cuma itu aja. Tapi itu pun masih baik. Ya. Kita itu masih negara, sekian negara terbaik dalam masalah inflasi. Ya. Amerika lebih tinggi inflasinya daripada Indonesia. Supaya saudara ngerti. Ya. Nah, saudara, kita cuma mengalami pertumbuhan yang melambat. Tidak sebanter waktu awal-awal kita melewati COVID. Tapi masih tumbuh. Dan saya melihat hari ini begitu banyak anak-anak Tuhan. Itu cerita kepada saya tentang banyak hal yang mengatakan bahwa betul Pak, Tuhan itu menyertai. Ya. Nah, saya memberikan pengantar ini untuk ini sih pengantar ini repot sudah hampir setengah jam. Ya. Saya mau gambarkan, saya akan cepat karena saudara pasti sudah tahu firman-Nya dan seterusnya. Ya. Saudara kalau lihat bangsa Israel, saya menggunakan firman yang pada waktu itu bangsa Israel. Yang waktu tidak berdaya di padang gurun. Begitu tidak berdaya, Tuhan yang ya, menyertai, Tuhan yang memberikan semuanya, menyediakan semuanya. Dan percayalah, kalau engkau ada di dalam penyertaan Tuhan, semua yang kau butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Amin. Memang sorry ya, suara saya agak serak karena
beberapa hari ini saya banyak kegiatan. Ya, tapi enggak apa-apa, normal. Ya, cuma serak. Kemarin aja saya baru dari Ubaya Trawas untuk memberikan training kepada guru-guru Sinlui. Ya. Oke. Saya mau gambarkan pada saudara tentang tapi bangsa Israel yang sudah ya, dalam keadaan tidak berdaya, nggak bisa apa-apa kalau enggak ya, mengandalkan Tuhan. Tuhan sediakan mana setiap hari. Ya. Tapi pada waktu mereka sudah tidak di padang gurun menjelang ya, masuk ke tanah perjanjian, mereka harus fight, mereka harus ya, Tuhan tetap menyertai, tapi mereka harus fight. Ada waktunya, waktu kita tidak berdaya, serahkan pada Tuhan, Tuhan pasti turun tangan. Tapi pada waktu kita ada bagian yang kita harus lakukan, kerjakan bagianmu. Nah, ceritanya ini adalah waktu Musa tahu bahwa dia tidak ya, bisa lanjut, harus diserahkan kepada orang yang waktu itu masih belajaran, waktu itu masih nggak ngerti. Ya, tapi dia harus menegaskan bahwa ini adalah janji Tuhan. Ya, mestinya ini lanjutkan aja, lanjut aja. Ini sudah saya tadi lanjut aja. Ya, ini tadi saya jelaskan. Nah ini, ya di Ulangan 31 ayat 5 sampai 8. Saya sengaja tekankan dengan yang tebal, Tuhan akan merahkan mereka kepadamu, janji Tuhan. Engkau pasti bisa ya, membereskan. Saya waktu ngalami persoalan itu juga Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Saya waktu seperti itu, saya ya, waktu melihat itu, ya, istri saya tadi juga masih repot, nggak bisa ikut ya. Istri saya cuma nangis setiap hari mengalami persoalan itu. Ya sempat waktu ada yang ngomong, ada apa dengan Tuhan? Gak ada, saya melayani, saya melakukan semua pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Ya, tapi waktu di ujung saya lihat ada kasih karunia Tuhan dan seterusnya. Dan sekarang saya melihat itu tadi saya ceritakan. Ya, baru saya lihat ayat itu muncul, real dalam hidup saya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini saudara mengalami berbagai macam, harus berjuang dan seterusnya, normal aja. Tapi percaya, Tuhan menyertai. Lihat ini ya, haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ya, lanjut. Ya. Musa memanggil Yosua berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. Sekali lagi diulangi lagi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka. Sampai mereka memilikinya. Diulang lagi. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, lanjut. Ya. Sadari kita tidak berjalan sendirian. Ya. Kita tidak jalan sendiri. Tapi poin pertama yang saudara harus sikapi, nomor 1. Ya, kita tetap harus berjalan. Kita harus tetap berjalan. Kita tetap ya, nggak boleh berhenti, tetap berjalan. Ya. Terus yang berikutnya lagi, ya, itu yang kita bisa lakukan, tapi kita tidak sendirian. Tuhan menyertai. Bila kita tidak melakukan bagian kita, Tuhan pasti, bila kita melakukan bagian kita, Tuhan pasti melakukan bagiannya. Pasti.
Ya. Karena firman Tuhan ya dan amin. Mari kita lihat lanjutannya ini. Ya. Jadi kalau sudah perhatikan, firman ini ditulis oleh Yosua sekarang. Yosua yang punya pengalaman pribadi sendiri. Yosua kemudian ngomong gini, dapat dari Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Jadi kalau tadi Musa dapat dari Tuhan untuk menguatkan Yosua dan seluruh bangsa Israel. Sekarang Yosua dapat sendiri. Kenapa? Karena Yosua melihat dia waktu mendampingi Musa itu bagaimana pengalaman dengan Tuhan. Yang membuat dia juga mengalami Tuhan. Ya. Saya kalau pakai contoh ini supaya saudara tahu, ya, saya bukan dari Kristen, belajar Kristen. Saya married dengan istri saya yang dari keluarga Kristen. Tapi setelah saya married, saya baru tahu ini Kristen rutinitas. Kristen cuma pengetahuan, bukan pengalaman pribadi. Dan waktu waktu dia tanya kepada saya, aku kok gak seperti kamu bisa dapat tuntunan kekuatan dari Tuhan. Saya ngomong kepada dia, ubahan kebiasaanmu. Baca firman Tuhan setiap hari. Nanti engkau akan melihat bagaimana Tuhan hadir. Dan engkau nanti akan memiliki pengalaman macam-macam. Hari ini pengalamannya dia banyak sekali. Saya ulang lagi, Tuhan bukan cuma wacana pengetahuan. Tuhan itu adalah real untuk kau alami pribadi. Yosua waktu mengalami pribadi dia ngomong dapatkan ini dari Tuhan. Ya. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Biarlah hari ini saya mengingatkan semua saudara, kalau saudara ada di dalam Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Tapi biarlah nanti engkau sendiri juga mendapatkan peneguhan, kekuatan dari Tuhan. Tuhan menyertai memang secara pribadi. Amin. Ya. Lagi sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Lanjut. Hanya diulang lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Ya, bahasa Imleknya hoki. Ya, kemanapun engkau pergi. Dan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lanjut lagi, ayat terakhir. Bukankah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ya, ada 3 hal yang saya mau sampaikan, lanjut. 3 hal itu, yang pertama itu adalah jangan takut. Manusia itu yang paling bahaya, itu kalau dia sudah takut. Ya, kalaupun saudara nanti pendapatan pengalaman khusus yang saudara, biarlah firman ini mendahului saudara. Jangan takut. Ya, jangan takut itu sesuatu yang membuat kita itu tidak diam, kita tidak mundur, itu jangan takut. Ya, anak saya waktu kecil, ya puji Tuhan anak saya sekarang sudah, yang satu sudah selesai S2, yang kedua selesai S1, lagi berjuang untuk dapat beasiswa di luar negeri. Ya,
Yang ketiga masih mau masuk perguruan tinggi. Tapi pas saya ingat waktu dulu, ya, saya nganter pertama kali sekolah. Saya ngomong pada dia, jangan takut. Ya. Tapi dia juga ya, nangis. Tapi saya ulang lagi ya, waktu saya melihat begitu, saya enggak mungkin ngomong gini, wis kalau gitu enggak usah sekolah. Pulang aja di rumah, enggak. Ya, kalau saya mengatakan pada dia jangan takut, engkau harus jalan. Tapi saya waktu itu tidak langsung pulang. Dia masuk kelas. Ya, saya lihat dari luar. Orang tua di dunia aja begitu terhadap anaknya. Apalagi Bapak kita sempurna di surga. Amin. Ya, kalau Tuhan ngomong jangan takut, sikapi. Meskipun memang hal itu kita bingung masih, jalani aja. Ya. Tapi anak saya sekarang hari ini nggak mungkin diantar lagi, dia sudah berangkat sendiri. Sudah lewati proses itu. Poin yang kedua, ini yang saya ngomong yang nggak gampang. Poin yang kedua adalah kuatkan dan teguhkan hati. Tadi kalau saudara lihat bolak-balik disampaikan. Ya. Kuat dan teguh itu untuk semua hal. Baik hal besar maupun hal kecil. Tambahan dari saya, hati-hati justru. Kita harus lebih teliti terhadap hal kecil. Orang itu kalau menghadapi hal besar, dia pasti lebih hati-hati. Tapi seringkali kita sembrono dalam hal kecil. Ya, saya mau tanya pada saudara. Kalau saudara dalam ini, ya, jalan, terus saudara disebut kesandung batu. Saya mau tanya, kesandung batu itu batunya besar atau kecil? Kecil, kalau batu yang besar itu gak kesandung, nabrak itu namanya. Dan kalau ada batu besar, masih ditabrak, itu stupid bin henpen. Iya kan? Justru karena itu kecil kita sembrono, kita sembarangan, dan kita kadang-kadang fatal. Biarlah tahun ini mari kita sadari, kuat dan teguh itu bukan cuma untuk hal besar, tapi juga hal kecil. Yang berikutnya lagi, bukan untuk, belum masih nyambung. Mundur. Nanti mengacaukan. Yang kedua di situ, menguatkan dan meneguhkan hati itu bukan untuk usia tertentu, baik tua maupun muda. Karena bukan karena usia, tapi itu adalah berarti kesempatan. Saya cerita ini, saya teringat testimoni dari teman saya, hamba Tuhan. Enggak tahu, saya pernah cerita enggak? Ada seorang anak muda yang ceritanya itu teman pendeta ini, itu digerakkan Tuhan untuk ngomong tentang Tuhan pada anak ini, anak muda ini, dalam sebuah pesta. Lalu kemudian, ya, ini orang muda ini dengan santai ngomong gini, Om, kalau ngomong Tuhan tuh memang lebih cocok untuk Om yang sudah bau tanah. Loh, itu enggak lucu loh omongan ini. Dia begitu yakin, ya, bahwa dia itu masih enggak perlu Tuhan. Untuk yang tua saja yang perlu Tuhan. Saya singkat saja ceritanya. Ya, karena Bu Siani sudah lihat jam terus ini. Ya. Saya sudah ditunggu Bu, sebentar. Karena nanti ini ada pemberkatan perkawinan yang harus saya ini di gereja. Gini, pada waktu ya, malam hari, dia siap-siap tidur, pendeta ini. Dia dapat telepon. Orang yang di seberang ngomong begini, tadi dapat info bahwa orang muda ini sempat cakap-cakap dengan pendeta ini. Sehingga waktu itu keluarga memutuskan untuk pendeta ini
yang nanti diminta untuk melakukan upacara tutup peti. Orang muda ini pulang dari pesta itu, ya, kecelakaan, berangkat. Saya mau tanya, yang lebih bau tanah yang mana? Ya kan? Hati-hati. Jangan berpikir usia itu. Waktu COVID itu saya lihat, nggak bisa lihat langsung. Ponakan saya sendiri juga berangkat. Nggak ada satu keluarga pun boleh mendekat karena kena. Yang paling ngenes itu mamanya. Ya. Kenapa? Karena dia yang menjadi penyebab. Dia baru ketemu orang, orang itu ketemu waktu zamannya Delta. Ya, mamanya sudah divaksin, anaknya belum vaksin, waktu itu belum ada jatah, anaknya kena langsung akhirnya. Ya, saya minta para saudara hati-hati dengan usia, jangan berpikir yang muda masih lebih banyak. Makanya hidup ini adalah kesempatan. Pada waktu engkau muda, kerjakan. Saya waktu melihat ponakan saya, testimoninya bagi-bagi waktu kita Zoom untuk mengenang itu, saya ikut menangis. Saya tidak pernah bayangkan bahwa hidupnya dia sudah begitu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau saya cerita ini panjang nanti. Jadi saya ulang lagi, ini bukan untuk yang tua, tapi juga untuk yang muda. Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena engkau nggak tahu waktumu kapan. Ya, yang ketiga itu juga dalam suka maupun duka, dalam kesulitan. Biasanya waktu kita dalam kesulitan, ya, itu lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Waktu senang kita sembarangan, hati-hati. Saya berharap para saudara, firman Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkan itu bukan untuk hal besar maupun juga kecil, tua maupun muda, ya, enak maupun gak enak, ya, yang terakhir sehat maupun tidak sehat, engkau tetap harus kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya punya beberapa cerita testimoni, tapi saya harus lewati karena ya, waktu yang sudah harus cepat. Ya, cuma saya mengatakan engkau harus kuat, teguh, ya, hatimu, supaya engkau tidak diombang-ambingkan, engkau tidak meleset, karena pada waktu engkau kuat dan teguh ini, berarti engkau tetap mengandalkan Tuhan, engkau tidak mulai aku bisa, hati-hati dengan motivator, ya, membuat kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Baru sekarang yang poin yang ketiga untuk kita, yaitu melakukan firman dan kehendak Tuhan. Taat pada perintahnya, tidak melakukan larangannya. Maka kita akan pasti dapatkan janjinya. Ada firman Tuhan untuk meneguhkan kita. Ulangan 30, klik lagi, nah ini. Ulangan 30, ayat 11-14, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Lanjut, ayat 13. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Jadi waktu firman itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu sulit. Ya. Ayat 14, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ya. Di dalam hati, di dalam mulut, hanya waktu engkau punya
kebiasaan merenungkan firman. Sehingga itu ada di hatimu dan ada di mulutmu. Kalau enggak, engkau akan lupa. Engkau akan mudah diombang-ambingkan situasi. Oke, masuk bagian terakhir. Konklusinya. Bagaimana kita supaya ada di dalam penyertaan Tuhan. Tetap melangkah, tidak takut, tidak tawar hati. Apapun yang terjadi, engkau harus percaya bahwa itu semua pasti baik untuk engkau sikapi dengan tidak takut. Amin. Yang kedua, engkau harus kuat dan teguhkan hati dalam segala hal untuk hidup dalam firman Tuhan dan rencananya. Sekali lagi, justru waktu engkau mengalami macam-macam hal, tapi engkau bisa demikian. Hidupmu akan dilihat orang banyak. Ada Tuhan yang luar biasa menyertai engkau. Amin. Ya. Yang terakhir, penyertaan Tuhan itu pasti. Supaya apa? Supaya kita bisa bersaksi. Supaya kita bisa mengalami kasih karunia. Saya cuma pastikan bahwa waktu engkau tidak takut, waktu engkau teguhkan dan kuatkan hatimu, dan melakukan kehendak Tuhan, janji Tuhan, semuanya yang baik itu akan menjadi pengalamanmu untuk kau saksikan. Bahwa Tuhan itu memang luar biasa dan engkau akan memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Amin. Haleluya.